Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran basis data, dimana pada kali ini saya akan membuat sebuah tabel relasi pada PHP MyAdmin. Mungkin teman-teman pada tahap pertama itu menyalakan dulu server dari XAMPP nya, itu Apache dan MySQL. Baiklah, langsung saya mulai. Di sini kita buat dulu database yang berjudul toko online. Di sini saya sudah buat, kita klik. Kita buat tabel. Pertama itu kita buat dulu tabel dari di sini saya membuat sebuah tabel antara pembeli dan penjual, artinya antara kedua tabel itu saling berhubungan. Pada tabel pertama saya buat dulu di sini level status. Pembuatan tabel ini berguna sebagai melihat status dari sebuah admin yang berfungsi untuk mengetahui antara pelanggan atau pembeli. Kita buat ke dua kolom. Kolomnya itu ada dua. Yang pertama itu seperti biasa kita menggunakan ID. Yang kedua nama status. ID atributnya memiliki auto increment. Auto increment di sini berguna sebagai nilai yang artinya itu sama. Artinya apabila ada sebuah angka, maka itu mengikut hingga ke bawah. Di sini nama status kita jenisnya itu varchar. Kita ubah ke varchar dan kita visualisasikan sebagai tak ternilai atau nol. Di sini kita simpan. Oh, di sini kita lupa memasukkan nilainya. Di sini kita masukkan saja 50. Kita simpan. Ya, di sini kita sudah membuat tabel level status. Selanjutnya itu kita buat tabel admin atau toko, apakah berfungsi sebagai pelanggan atau penjual. Sini contohnya saya seperti toko kita. Pertama seperti biasa ID, yang kedua nama, yang ketiga itu paspor, dan yang terakhir itu ID status. Jadi pada tabel ini kita akan nanti kita akan realisasikan ke tabel level status ini. Misalnya saya di sini. Jadi pada saat nanti sebentar itu kita akan realisasikan kedua tabel level status dan tabel toko kita. Seperti biasa kita atur dulu anunya, jenis atributnya. Yang pertama itu nama itu varchar, password itu varchar juga. Seperti biasa auto increment, kita klik pada di ID. Ini ada yang berbeda. Kalau mau menghubungkan antara tabel status dan level status itu kita klik di sini indeks, atributnya itu sebagai indeks kirim. Selanjutnya itu kita simpan dan beri dulu nilainya 50 dan password itu nilainya 100. Kita kirim, kita simpan.
ini kita sudah memiliki dua tabel di database toko online. Langkah selanjutnya itu kita buat merealisasikan kedua tabel tersebut, antar kedua tabel ini. Kita menuju ke database toko online, lalu kita klik di sini lainnya, lalu designer. Sebelum saya melakukan sebuah realisasi, saya menjelaskan dulu. Jadi sebuah realisasi itu berguna sebagai penghubung antara tabel satu dan tabel lainnya. Jadi teman-teman sekalian itu sebuah tabel relasi itu hanya sebagai penghubung atau desain dari tabel, sehingga bisa kita ketahui bahwa antara tabel level status dan toko kita itu berhubungan, dan dilihat dari primary key-nya dan program key-nya. Sini kita klik saja create relationship, klik, kita pilih primary key-nya. Sini kita klik, kan kita mau menghubungkan antara tabel level status dan toko kita. Klik key-nya dan kita klik program key-nya yang kita akan hubungkan. Klik OK. Nah, apabila sudah begini, ini sudah terjadi sebuah pembuatan tabel relasi. Jadi tampilan tabel relasi itu seperti ini. Bukan cuma itu saja, dari tabel relasi ini kita bisa melihat sebuah fungsi yang terjadi apabila kita menghubungkan antara tabel satu dan tabel lainnya. Misal di sini kita tambahkan dulu isi dari tabel ini. Coba kita tambahkan. Sini misalnya di sini kan biasa di toko online itu terdapat dua fungsi atau status. Yang pertama itu penjual dan yang kedua itu pembeli. Di sini kita kirim. Di sini tadi kita tidak usah kita isi karena sudah memiliki auto increment, fungsi auto increment. Kirim. Kita lihat ke tabelnya. Nah, di sini sudah kita sudah memiliki dua kolom dengan ID 1 dan nama statusnya itu penjual, dan kedua itu ID 2 dengan nama status pembeli. Lanjut ke kita akan menambahkan isi dari tabel toko kita. Sini kita tambahkan. Saya di sini saja nama saya itu Yusril, dengan paspor Yusril juga. Nah, tapi di sini kita berikan fungsi MD5 agar lebih kelihatan seperti paspor. Yang selanjutnya itu ada status. Kita sini kita isi saja. Misalnya disinilah fungsi dari menghubungkan antara tabel level status dan toko kita. Misalnya sini saya memilih saya sebagai penjual. Kita kirim, kita lihat. Nah, di sini sudah terisi ID 1 dengan nama Yusril, paspor, dan ID status. Dan ID statusnya itu 1, sesuai dengan tabel level status yang sudah kita isikan kolomnya. Di sini kita restart dulu. Di sini ya, sesuai dengan ID-nya itu 1, sesuai dengan namanya itu, nama statusnya itu sebagai penjual. Selanjutnya itu kita tambahkan lagi untuk pembeli. Misalnya saya di sini dia, paspor dia, dan ini fungsinya sebagai pembeli. Kita kirim, jajai. Ya, di sini sudah termuat isinya.
mungkin dari itu teman-teman bisa memahami bagaimana membuat sebuah tabel relasi menghubungkan antara tabel satu dan tabel lainnya. Mungkin itu saja. Apabila ada yang ditanyakan, tolong tulis saja di kolom komentar. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.